juga sudah berangkat dari Ocean View ke Dock. Kalau kita ingat-ingat, posisi-posisi di arah Forest Raid tadi itu ada 3 tim yang berbeda. Ada First Rider Eclipse, Galaxio, dan juga GRC. Apakah pertarungan di awal ini akan terjadi lagi? Karena kalau dilihat-lihat sih, First Rider udah turun di Forest Raid. Cuman untuk tim Galaxio mereka bakalan coba geser ke arah Militia kah? Atau mungkin ke Garrison, karena kebetulan di Alpine sebelumnya Garrison memang kosong. Dan ini menjadi satu pilihan yang cukup tepat untuk Galaxio ngedrop pertama kali di arah Garrison. Dan Vantage yang kita tahu adalah Blue Zone, gue rasa bakalan seutuhnya dikuasai oleh tim dari Tang City Esports. Cuman hati-hati, karena GPX posisinya juga berdekatan antara Stadium dan juga Vantage. Kemungkinan besar dari arah Stadium mereka bakal geser juga ke Vantage. Karena kita tahu kan di GPX itu kalau ada player sniper dan bakalan cari peluru sniper yang banyak di area Blue Zone. Itu dia, karena gue lihat di sini dari Actidare juga dia harusnya udah memberikan information sih sama teman-teman yang lainnya bahwasannya di area Blue Zone udah ada Tang City Esports yang menguasai area sana. Ini artinya kalau misalkan dari GPX sendiri memberanikan diri untuk melakukan rush ke arah Tang City, balik lagi kalau misalkan Tang City-nya udah di Blue Zone, resource mereka udah pasti mumpuni kan. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau GPX bisa memenangkan pertarungannya. Tapi kalau kita lihat sejauh ini sih mereka masih menahan-nahan diri aja ya kan. Betul, masih nahan diri. Dan ini gue kayaknya ada satu teori cocok logis sih. FR itu Forest Raid dan juga First Rider. Jadi mungkin First Rider senang banget ngedrop di sini karena itu sesuai dengan singkatan dari nama timnya. Padahal kalau kita ingat-ingat di Forest Raid sebenarnya mereka tuh kan tadi gue sempat bilang ketabrak sama Galaxio, ketabrak sama GRC. Tapi FR Eclipse ya? belum kapok. Mereka kayak masih pengen bener-bener kekeh buat mempertahankan Forest Raid. Tapi pada akhirnya kita juga bisa melihat Forest Raid sih harusnya masih dikuasai mereka seutuhnya. Dikuasai mereka seutuhnya karena sejauh ini masih cukup aman aja. Tapi nggak aman untuk Void karena ada satu player dari Onyx yang sudah mulai join ke arah mereka. Ini artinya Onyx sendiri udah tahu bahwasannya di area Crossell udah ada Void yang sudah mulai ngambil posisinya, bahkan udah set up juga. Karena ini fight gue lihat bakalan terjadi. Ada beberapa tembakan dilakukan. Seperti kita lihat sendiri, headshot didapatkan oleh Alif yang berhasil di-keep 1 poin eliminasi. Ini untungnya Alif punya backup yang cukup cepet banget ya. Posisi pas Kaing lagi 1 by 1 sama salah satu player dari Onyx, Alif nge-cover dari arah kejauhan. Dan itu bener-bener bisa membuat tim Void mendapatkan advantage-nya. Tapi karena Gardu tadi dilihat-lihat posisinya terlalu jauh dengan teman-teman Onyx yang lainnya, itu menjadi kesempatan juga buat Gardu untuk di-revive kembali. Karena ini masih early game, jadi kesempatan-kesempatan mereka buat melakukan resourcing tambahan itu bakalan masih kebuka lebar. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita ngebahas resource sendiri, lo lihat dari Alif, dia cuma punya 1 medkit, 3 glol masih oke lah. Face-nya masih level 1, ini artinya resource mereka belum cukup sih untuk melakukan defense. Mau nggak mau mereka harus melakukan rotation ke arah lain, paling tidak mencari tempat yang resource-nya masih mumpuni. Cuman emang sulitnya, beberapa tempat di luaran sana itu udah di-looting juga oleh orang lain. Betul. Tapi kalau kita geser dulu nih, ada Predator di match sebelumnya yaitu Dranix Mal. Dia dapat 8 poin secara individu dengan damage 2483 dan headshot 1. Ini Mal gimana nih? Mal capek nggak Mal punggungnya 8 poin kill sendirian? Nanti coba kita tanyain ya. Soalnya jangan ditanya. Dari tadi Mal itu apa ya, permainannya bener-bener agresif banget, bisa sering jadi posisi predator juga. Dan harusnya kalau tren ini masih akan berlangsung sampai match terakhir, Malnya masih bermain dengan cukup galak juga, harusnya poinnya akan semakin menjauh. Tuh yang gue bilang, bener kan? Dragon Phoenix dapetin 111 poin, itu gap poinnya lumayan jauh, sekitar 20-30 poin dengan tim Rebellion Tabor. Tadi inget gak Rebellion Tabor itu kan di Purgatory mereka itu udah aman 7 poin kill, tapi sayangnya mereka harus tusuk di posisi ke-11 tadi kalau nggak salah. Coba Rebellion Tabor tadi nggak tusuk di posisi ke-11, Dragon Phoenix sama Rebellion Tabor poinnya bakalan tipis banget. Bakalan tipis, itu dia. Karena kalau kita lihat realitanya memang jauh banget ya. Dengan 30-an poin selisihnya. Dan ini sih sebenarnya jadi sebuah kesulitan juga sih. Kalau di match day selanjutnya
EVOS bakalan ngejar poin dari Dranix Phoenix. Karena lo lihat sendiri, sekarang masih ada sisa 1 match. Kalau misalkan mereka bisa konsisten atau paling tidak poin mereka di match kali ini itu bagus dan ngebantu banget. Ya lu tahu sendiri, poin mereka akan nge-up jauh banget. Karena terakhir gue lihat posisi poin yang dimiliki oleh Dragon Phoenix diselisihkan dengan EVOS Divine itu cuma 8 doang, Mas Arman. Iya betul. Ketambahan tadi gue juga sempat ngobrol sama Bung Surya kan. Ini mumpung EVOS Divine-nya nggak main. Jadi buat tim-tim yang pengen ngejar poin bisa banget tuh dimanfaatin, dan udah dibuktikan juga oleh tim Dragon Phoenix, salah satu tim yang baru promosi tapi mereka punya mental offline yang cukup kuat. Dan sekarang ngomongin soal yang kuat-kuat, FR Ikal bener-bener lagi kuat meskipun dia terkena tembakan dari arah tim GRC, masih bisa melakukan beberapa decoy untuk bertahan. Tapi karena jarak antara FR dan juga GRC lumayan jauh, kalau misalkan mereka sering maksain buat lone fight, ya mungkin dari segi medkit atau amunisi mereka bakalan berkurang drastis. Tapi ternyata ternyata dia terjun di tempat yang sudah dikuasai oleh Galaxio, dan ini akan menjadi sebuah surprise khususnya untuk Galaxio. Dan terlihat ada garis tembakan juga. Ini artinya mereka akan melakukan sebuah team fight yang dimana tembakan tersebut harusnya mengundang Dragon Phoenix untuk join the party, Mas Ahmad. Ya, tapi kalau kita bahas juga soal FR dan juga FR dan juga GRC yang lagi berdekatan, Ya? FR tadi gue lihat poin mereka itu baru 44, sedangkan target awal yang kita coba bicarakan dengan Bung Surya itu adalah 100 poin. 100 poin. Kurang sekitar 60 poin, dan gue rasa 60 poin kalau dikejar dalam satu match itu sangat-sangat Susah. sulit. Tapi paling enggak kalau dapetin sekitar satu match dapetin 1 poin lagi itu 20-an lah. Paling nggak mereka udah bisa reach setengahnya, dan itu yang kita harapkan. Tapi kalau ngomongin juga soal Eko dan juga Galaxio, sudah ada dudes yang sepertinya tertumbangkan, terbleeding out dengan cukup cepat. Tapi untungnya masih ada satu backup yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan kalau kita lihat-lihat di sini, Galaxio yang tersisa 3 player aja bakalan coba bertahan di kandang kuda, baby. Di kandang kuda, tepat sekali. Mereka udah ada tempat defense-nya, dan boleh di sini mereka split position juga. Mereka membagi dua player, tapi di sisi lain match-nya harus di take down. Ini artinya mereka tersisa 2 player aja, berusaha untuk bertahan hidup. Mungkin sampai late game nanti itu agak sedikit sulit, tapi kita keep dulu karena akan ada pertemuan yang sengit juga khususnya untuk tim Eko Esport dengan Voin yang sudah mulai siap-siap di arah patahan atas. Tapi kali ini gue lihat inisiasi yang dilakukan dari Eko ataupun Voin, mereka memilih untuk higap dulu, gak mau terlalu gegabah untuk melakukan rush. Entah gue nggak tahu alasannya apa, mungkin mereka belum siap untuk melakukan fight. Sebenarnya alasan dari Eko buat masih bertahan di situ cukup jelas sih. Mereka di tempat yang lumayan open field, bebatuan juga lumayan banyak. Jadi dari segi defending mereka harusnya cukup aman. Ketambahan mereka juga masih dapetin tengah-tengah zonanya. Kecuali nanti ternyata zonanya sudah bergeser ke arah lain. Gue rasa Eko bakalan sedikit agak kesulitan karena di arah utara ada Void dan juga Onyx, di arah selatan udah ada Dranix dan juga tim Galaxio. Tepat. Jadi ketika mereka geser ke arah rumah kayu, mungkin itu jadi satu alasan yang cukup bijak buat mereka. Tapi nggak masalah juga, at least mereka udah punya satu vehicle buat rotasi ke tempat yang lebih aman, dan mungkin mereka sudah memanfaatkan beberapa info box dan langsung melaju ke arah zona berikutnya. Zonanya juga udah mulai menyusun, dan beberapa tim kalau dilihat-lihat sih masih ada yang di luaran zona. Nih kayak gue bilang, GPX dan juga Tang City Sport, mereka masih sama-sama ada di luar zona, bahkan Raw-nya pun sempat untuk terculik. Apakah mereka akan segera melakukan fight? Dan satu tembakan dari seorang Action Joy berhasil menculik seorang Mikazu. Ini bakalan berbahaya juga untuk tim GPX, tapi Tang City ternyata juga harus kehilangan seorang Riz-nya. Satu tembakan connect juga ke arah seorang Justin. Dan dari arah tim Tang City mulai memberikan perlawanan, tapi sayangnya ada seorang Action Joy yang sudah tidak bisa diselamatkan. Mitzi memberikan satu balasan tembakan dengan shotgun-nya yang membuat dia mensecure 2 poin kill. Dan ini menjadi satu hal yang cukup berbahaya buat GPX karena mereka sudah kehilangan beberapa personilnya. Kalau kita lihat dari poin yang dimiliki oleh Tang City Sport sendiri, dia udah dapat 3 poin kill eliminasi. Ini tandanya GPX hanya tersisa 1 player aja, dan agak sedikit sulit juga untuk merevive teman-temannya kembali. Dan kalau kita lihat zona berikutnya juga bentar lagi akan kelihatan. Mungkin
kalau kita lihat zonanya dari Tang City mereka udah mulai di revive kembali kan, karena gue lihat di sini mereka di luar zona agak sedikit sulit untuk masuk karena ada First Rider yang udah mulai stay di arah Betul. sana dan juga GPX yang mungkin ini sisa satu player yang mati rasanya. Betul, Actidir kayaknya udah bakalan sulit banget sih buat menghidupkan kembali ketiga teman yang sempat terculik. Tapi untungnya kalau kita ngomongin juga soal TCE, gue nggak tahu apakah mereka punya beberapa koin yang digunakan untuk menghidupkan kembali teman-temannya, atau mungkin mereka sengaja geser-geser buat mencari beberapa koin. Nah, ini dia waktu yang cukup tepat untuk seorang bule merevive kembali Aksecoy dan satu kawannya lagi. Cuman masalahnya ingat, ini udah mau masuk zona ketiga keempat. Beberapa tim udah pada ngedrop di tempatnya masing-masing. Dan kalau sampai beberapa player tersebut terrevive, bisa jadi makanan untuk tim lain. Tapi ngomongin tim makanan, kayaknya dari Kiba sudah bakalan ready terhadap tim yang ada di depannya, yaitu seorang MDR Epsilon Dynasty. Sudah langsung tidak bisa diselamatkan berkat satu inisiasi yang dilakukan oleh seorang Dudes. MDR tersisa 3 orang aja. Oja juga sudah bersiap, tapi sayangnya mungkin belum connect. Beberapa tembakan balasan coba dilepaskan dari segi personil. MDR harus mengakui kekalahannya 3 versus 4, tapi gak masalah, MDR masih bisa set up ulang. Bahkan Besto terkena damage yang lumayan sakit juga, tapi barusan gue bilangin soal Tang City yang di revive ternyata harus kepotong rotasinya oleh tim Void. Alif sudah secure 2 poin kill dan satu player lagi gue rasa udah bakalan kesulitan. Mitsi bakal coba di ternyata ini banyak banget timnya. Faldo tersisa sendirian berhadapan dengan Tang City dan juga poin yang ada di bawah. Mitsi sepertinya bakalan coba di cover, tapi sepertinya sudah sulit buat mereka. Dan Faldo satu keputusan cukup bijak untuk segera mundur karena dia tinggal sendirian dan ini masih ada 12 tim yang coba bertahan untuk memperebutkan dari segi placement-nya, dan fight jarak jauh dari tadi tidak kunjung usai. Tidak kunjung usai karena ada GRC yang sudah mulai mendetek peperangan mereka. Karena circle-nya juga udah mulai menyusut, udah mau ke zona Oh my 4. God. Jadi memang pertumbukan player akan terjadi, tapi di sisi lain ada Tang City yang ternyata harus tumbang di posisi ke-12. Udah dapat salam terima kasih dari kita, dan ternyata ada satu peledakan yang sudah mulai terlihat di arah depan, tapi Gardu kali ini lagi-lagi melemparkan satu buah senjata ledakannya kak, karena di sisi lain Jax kali ini harus di take down. Ada Rebellion yang udah mulai siap-siap untuk keras karena dia udah tahu udah dapat 1 poin kill, 1 granat lontar yang meledak karena Gardu, tapi masih belum connect. Lagi-lagi ditembakkan terus, udah mulai hancur trollnya. Bahkan Gardu harusnya melakukan pergerakan ke arah depan. Biar di sisi lain harus puas di posisi ke-11, tapi kita masih fokus di mana Rebellion udah mulai siap juga, tapi Tayonya kali ini di take down. Ini artinya Onyx tersisa 1 dan bahkan Rebellion berhasil mengeliminasi Onyx Olympus di posisi ke-10. Tapi masalahnya Rebellion belum selesai setup, tiba-tiba sudah ada tim Dranix yang bakalan join to fight. Sang pemuncak sama-sama bakalan coba join. Dan sekarang Fruits sudah langsung tereksekusi dan menyisakan 1 orang lagi, Heyu meluncur Heyu. yang bakalan coba ditabrak oleh seorang Pion. Sudah ready dengan 1 grozanya, masih coba dicari posisinya, belum ada 1 skill crew yang diaktifkan, tapi di arah lain dari Bank sudah ready juga dengan 1 shotgun dan bakalan coba melakukan 1 fight dengan tim First Ranger Eclipse. Tapi hati-hati juga karena di arah lain ada GRC yang bakalan join to fight. Sementara Azril udah lumayan sekarat, bahkan Jafranya sudah sangat sulit untuk tertolong, tapi masih ada Lord juga memberikan beberapa damage output tambahan. Dan ternyata Banknya tersisa sendirian, mau coba lari, mau coba bertahan. Sepertinya ini adalah satu keputusan yang cukup sulit dan 2 lawan 1 untuk sementara. Dan di sisi lain, Point Ordinary harus dipulangkan juga di posisi ke-9. FR dan juga IOG mereka masih bisa di backstep, dan Ikal terkena tembakan dari arah belakang, dan kita tinggal tunggu siapa yang bakal tereliminasi duluan. Dan sekarang kalau kita balik lagi dari arah tim RBL, mereka masih digempur oleh Piu. Pelontar coba dilempar, ternyata pelontar dari seorang Heyu gagal connect ke arah player-player dari Dranix. Dan dari seorang Piu masih belum menyerah untuk memberikan beberapa tembakan, tapi ingat duel dari seorang Heyu benar-benar banyak banget. Bahkan Chrono sudah mulai diaktifkan, dan itu tandanya Heyu sudah tidak punya skill aktif lagi. 1 set shock dan diaktifkan, dan Rebellion Tabor harus melanjutkan di posisi yang ke-8. Di posisi yang ke-8 karena memang sulit untuk bertahan. Tapi kita keep dulu karena Dragon Phoenix masih mau berperang, di mana beberapa tim lagi masih berusaha untuk bertahan hidup. Dragon Phoenix masih coba memberikan sebuah penyerangan yang terhadap First Rider, dan bahkan IOG udah ada di sana.
masing-masing player hanya tersisa my satu God. aja. Ini akan sedikit sulit bahkan Gimana? EOG nyaris tereliminasi di posisi ke-7 dan bahkan Tri. Jiba memberikan tembakannya ke arah Dragon Phoenix yang sudah mulai kehilangan beberapa playernya. Ada tembakan balik dilakukan bahkan Iko harus kehilangan 2 player. Masih ada Coach Chill coba untuk merevive kembali teman-teman dan berutuh dengan 3 player, tapi JRC kali ini dengan adanya bebatuan yang mereka manfaatkan masih bisa singgah, tapi si Slave Rider harus puas di posisi ke-6. Masih ada 5 tim dengan 10 player dan GPX harus puas di posisi ke-5. Lagi-lagi pertarungan terjadi. Para tembakan masih coba digempur terus-terusan terhadap Iko Esports yang sudah mulai kebingungan. Bahkan kalau kita lihat dari POV mapnya, mereka sama-sama menahan diri di bibir zona. Gak mau terlalu gegabah untuk masuk karena terlalu open field, Mas Ahmad. Betul, terlalu open field, tinggal tunggu momentum zonanya. Karena di sini Galaxio juga sudah bersiap mempop up satu blue wall untuk pertahanan. Dan Suzana yang bakalan coba dihujani beberapa peluru ke arah sana. Dan gua rasa Suzana bakalan sedikit agak kesulitan. Koncel berusaha untuk melakukan satu revive, tapi Dragon Phoenix harus puas di posisi keempat. Sisa 3 tim, Koncel mau kemana? Karena ada terkena satu pelontar dari seorang Lim dan juga tembakan dari seorang Surya AC80. Sisa 2 tim aja, apakah ini akan menjadi duel untuk DRC atau Galaxio? Timid mencoba melakukan satu inisiasi dari arah kiri. Tembakan coba dilepaskan. Satu momen belum cukup baik juga, tapi kini terkena tembakan yang membuat dia harus mengembangkan. Swap menjadi lone survivor. Coba dia jadi ke arah kanan dan kiri. Swap! Wow! Swap! Buat Bensio dari Galaxio Corpus. Luar